Bismillahirrahmanirrahim. Siapa dia? Nama aslinya Yahya, nama ayahnya Syaraf. Syaraf artinya mulia. Nama datuknya Murri. Yahya bin Syaraf bin Murri. Setelah datuk moyang, unyang, kalau kami unyang. Yahya bin Syaraf bin Murri bin Husain bin Hasan bin Muhammad An-Nawawi. Nawawi diambil dari nama kampung. Nama kampungnya Nawa. 80-an kilometer dari Damaskus, Suriah, yang sedang dibantai oleh Syiah Bashar al-Assad. Semoga Allah menolong orang kampung Imam Nawawi. Amin ya rabbal alamin. Lahir di Nawa. Di Nawa inilah dia lahir tahun 631 Hijriah. 631 Hijriah. Artinya 631 setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia Imam Nawawi. Lahirnya di mana? Nawa, maka disebut dengan Nawawi. Lahirnya di Makkah, Makki, Al-Makki. Orang mana dia? Orang Mesir, Al-Misri. Orang mana dia? Orang Baghdad, Al-Baghdadi. Orang mana dia? Orang Nawa, An-Nawawi. Orang mana dia? Orang Kulim, Al-Kulimi. Orang Kampar, Al-Kampari. Abdul Somad Al-Panami. Man sakana baladan arba' sinin faqad yastahiqqu an yunsab ilaih. Siapa yang tinggal di suatu negeri 4 tahun, maka boleh dia pakai nama kampung itu. Bapak-bapak yang sudah tinggal di Pekanbaru ini 4 tahun, bisalah pakai nama dia. Siapa nama bapak itu? Al-Senampelani. Senampelan. Al-Pasar Bawahi. Lampai tahun nambah menggalis itu Pak Ustaz. 4 tahun. Tapi kalau Abdul Somad yang mau dibuat Abdul Somad Al-Maghribi, tak bisa. Maroko, karena saya di Maroko cuman 2 tahun. Syaratnya harus 4 tahun. Bisa jadi tempat lahir, tapi An-Nawawi karena lahirnya di Nawa. Datang ayahnya, dibuatkannya tempat kecil khusus supaya Nawa Yahya tadi, Yahya, Imam Yahya, Yahya Nawawi, supaya menghafal Quran. Sebelum umur 10 tahun anak tadi pun sudah hafal Quran. Imam Nawawi. Dibuatkan ayahnya ruang kecil, nak kau di sini ngapal Quran. Kau tak berjual, kau tak membeli, tidak berdagang, hanya ngapal Quran saja. Maka sebelum 10 tahun hafal Quranlah Imam An-Nawawi radhiyallahu an, Allah meridainya rahimahullah. Sesudah 18 tahun umurnya, ditinggalkannya lah kampung Nawa tadi, kemudian pindahlah dia ke kota bernama Dimashq. Dal mim shin qaf, Dimashq. Orang barat payah menyebut Dimashq. Where are you come from? Damaskus. Payah dia menyebut Dimashq karena banyak lemak babi. Maka disebutnya where? Welcome to Damaskus. Kita pun ikut-ikutan pula Damaskus, padahal yang betulnya adalah Dimashq. Maka ada orang disebut Ad-Dimashqi. Dari Nawa umur 18 tahun belajar ke Damaskus, ibu kota Suriah. Di Damaskus belajar dia kepada imam nomor satunya waktu itu, namanya Imam Abdurrahman Al-Fazari. Begitu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Imam Nawawi? Bahwa anak-anak kita masukkan ke tempat khusus untuk belajar Quran dulu. Itu pokok pangkalnya. Setelah Quran disettingkan, disetupkan ke dalam otak kepala benaknya, setelah itu biarkan dia merantau jauh, jarak 80 sekian kilometer. Nak, terbanglah kau sejauh mata memandang, tapi nanti saat hari petang kau tahu kemana tempat pulang, disitulah tempat kau bersarang. Pandai juga saya pantun kan? Nanti anak itu pun akan balik ke kampung halaman. Ibu, kalau anaknya sudah jauh merantau menuntut ilmu, kuatkan semangatmu nak. Kenapa ibu yang Ustaz sebut? Karena ibu tu yang selalu tak tahan berpisah sama anak.
menangis bengkak biji matanya. Kenapa ibu menangis? 9 bulan 10 hari dia kukandung Pak Ustadz, mengalir darahku dalam darahnya Pak Ustadz. Adapun lakiku itu modal flash disk saja dia itu Pak Ustadz. Kan pernah dia menangis anakku itu pergi. Aku yang membesarkannya Pak Ustadz, menitik darah, peluh air mata, meregang nyawa aku melahirkan dia Pak Ustadz. Waktu aku meregang nyawa di ruang ICU, lakiku asik update status. Maka kalau suamiku tak menangis, maka kuatkan semangat anak. Mengikut Imam Nawawi, dilepas oleh bunda ayahnya, merantau ke Damaskus, belajarlah ke sana. Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i dianjurkan membacakan Quran di samping kubur. Yustahabbu, dianjurkan. Yang ngomong begitu siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu hebat Pak Ustadz. Sahih Muslim di kepala dia. Sahih Muslim itu ada semua di kepala. Imam Nawawi hafal Sahih Muslim, hafal hadis, mengatakan dianjurkan baca Quran di samping kubur. Ada ustadz yang hafal hadis kalau pakai laptop melarang. Bapak ibu ikut Imam Nawawi apa ikut ustadz laptop? Saya ikut Imam Nawawi. Maka saya tetap membaca Quran. Apa yang dibaca? Terserah. Mana yang dibaca? Saya Pak Ustadz mau baca ayat kursi, bacalah. Saya mau baca Qul Huwallah 3 kali, Qul Falaq sekali, Qul Nas sekali, Al-Fatihah sekali. Saya mau baca surat Yasin. Nah, Yasin hatinya Al-Quran. Makin banyak makin baik. Terserah. Apa yang mau dibaca? Kalau Ustaz sendiri, Qul Huwallah 3 kali, Rabbil Falaq sekali, Rabbin Nas sekali, Al-Fatihah sekali. Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu. Sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada almarhum Fulan bin Fulan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mengurangi hubbud dunya ini adalah bagaimana hubbul akhirah. Mendahulukan urusan akhirat kita. Sehingga Imam Nawawi yang selama ini kita baca bukunya, itu gambarannya kayak apa sih? Apa kayak kiai yang punya mobil 16 itu? Rumahnya tingkat, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala anhu bagaimana? Beliau orang yang hanya punya baju satu setel dalam rumahnya. Sangat sederhana bajunya, satu pasang. Dan itu pun ditambal-tambal. Dan beliau tidak punya yang dimakan karena fakirnya, yang beliau makannya hanya sekali dan setiap hari puasa. Maka Imam Nawawi masyhur dengan puasa dahr, puasa selamanya. Karena apa? Bukan karena pengen terbang bisa makan api, bukan masang bisa makan api, bukan. Imam Nawawi karena fakiran, sehingga beliau setiap hari puasa bukannya dengan air, sahurnya dengan air, setelah isya makan kurma dengan setiap hari. Jadi Imam Nawawi ini kalau kebayang seorang alim mungkin harus punya rumah megah atau bagaimana. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang kita baca bukunya ini, beliau dengan sederhana dan tidak ada mengurangi kemuliaan beliau sampai hari ini disebut-sebut. Tidak kaya, tidak melarat, menyebut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan siapa imamnya Imam Nawawi? Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.